Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, maka saya akan membahas mengenai gabungan huruf hidup satu dengan huruf hidup lainnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai huruf vokal ini, jangan lupa subscribe dan tentu saja juga jangan lupa like dan share video ini agar dapat bermanfaat untuk orang lain. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa pada kali ini saya akan membahas mengenai gabungan antara vokal A, I, U, A, I, A, A, U, U, I, dan I, U. Baik, kita coba menggores huruf A misalnya. A itu bundar. Bagaimana kalau kita ingin merangkai dia dengan I yang agak pendek, yang agak kecil? Apakah dia menjadi begini? Apakah dia menjadi begini? Ataupun dia kemudian menjadi begini di bawah? Kita bingung mungkin bagaimana menggabung antara A yang agak bundaran besar lonjong ini dengan I yang agak kecil. Jadi kita ini berbicara mengenai A digabung dengan I atau E. Dalam stenografi Greek, AI dibuat begini dia, pecah. Jadi tidak perlu nanti dalam goresan Anda itu harus ada bulatan. Anda keker juga supaya agak bulat setengah dari A. Tidak perlu sebenarnya. Yang penting bahwa goresan A ini pecah dia. Jadi I-nya tidak di luar, tapi I-nya ada di dalam. I dalam sini dia boleh berbentuk bundaran, tapi boleh aja dia sedikit saja. Jadi sedikit agak pecah dia. Baik, saya ambil contoh. Kalau kita menggores misalnya kata kain. Kain ini kan ada gabungan antara A dan I. Jadi kalau kain itu digores, dia begini. Ka A in. Jadi dia pecah. Lain. Kata lain misalnya dia pecah. L A. Jadi jangan L A baru Anda buat di sini begini. Tidak. Jadi L A dia pecah lurus. Itulah saya katakan sebelumnya, jangan ada menambah-nambah goresan itu dengan tambahan goresan-goresan lain supaya lebih cantik kelihatannya. Misalnya kita menggores air, misalnya air. Jadi air, jadi A, Anda bisa air. Kata baik misalnya baik, jadi baik, dia menjadi B A, baik K. Jadi mungkin ada yang menulis baik, dia begini baiknya Untuk sampai sekarang pelajaran yang ketujuh itu tidak jadi masalah kalau ada orang yang menggores baik itu, asal jangan Anda menggores baik itu ba, Anda ada ba, atau misalnya baik misalnya, karena goresan B yang salah. Goresan B itu digores dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ini bagaimana menggores gabungan antara A dan I. Sekarang bagaimana kalau kita menggores goresan I dan A? I dan A. Kita tahu I agak kecil, tertutup, B sedikit agak besar. Apakah goresannya itu menjadi begini
ataupun Anda mungkin punya daya khayal yang sangat luar biasa sehingga Anda membuat agak begini dia, ataupun Anda begini baru begini, tapi ini tentu Anda sudah dari awal sudah anggap salah, karena menurut Pak Suryadi tidak boleh diangkat pena sebelum selesai goresan itu. Jadi bagaimana bentuk IA itu? Ya, kalau AI tadi bentuknya dia pecah, tapi kalau IA, goresan A ini kita gores A pertama, baru di tengahnya kita kasih titik. Itu berbunyi IA. Tapi titik yang ada di dalam goresan A itu tidak perlu Anda keker baik-baik baru kasih di tengah, tidak perlu. Yang penting ada titik masuk di dalamnya. Ada titik masuk di dalamnya. Jadi kalau ada goresan A baru ada tanda titik di tengahnya, itu dibaca IA. Kita ambil contoh untuk kata misalnya kian. Kian, ya, kian ini ada IA, maka kita goreskan dulu baru kasih I di tengahnya. Ini ada kekecualian untuk IA. Jadi katanya belum selesai, tapi kita angkat pena hanya untuk menempatkan huruf I itu di tengah atau di dalam. Tidak perlu di tengah, yang penting ada di dalamnya. Jadi pena itu sebelum menggores harus hati-hati, jangan pena tumpul kamu pakai. Misalnya ada kata biak. Biak. Jadi kalau kata biak itu, maka B yang pertama, BAK, baru ada tanda titik di tengahnya. Ada mungkin kata ya siang. Jadi Anda tulis SAG, kasih titik tengahnya. Jadi AI itu A pecah, kalau IA bundar ada tanda titik di tengahnya. Itu untuk kata AI. Sekarang bagaimana kalau kita menggores kata AU? Jadi AU itu Anda boleh gores begini, jadi tidak jadi dia tidak menyambung punya begini ya, tidak. Jadi ada begini. Ataupun Anda boleh gores A itu begini, jadi jadi ini milik U atau milik O ya, karena U dan O kan sama. Jadi Anda boleh menggores U memakai U yang di atas, atau Anda boleh menggores memakai U yang di bawah. Oke, kita ambil contoh misalnya kata daun. Daun, AU ya, daun ya. Kita ambil kata daun, AU. Jadi kita gores D dari mana? Kalau kita gores D itu dari bawah ke atas, pakai A, U, N. Kaum misalnya, kaum, K, A, U, M. Kata laut misalnya, laut, kita ambil la. Ya, kalau Anda ada yang menulis laut begini, la. Ya tidak apa-apa, untuk video yang ketujuh ini yang begini tidak jadi masalah. Yang jelas orang tetap dapat
membaca bahwa dalam goresan itu ada huruf L, ada huruf A, ada huruf U, dan ada huruf T. Itulah contoh untuk kata AU. Sekarang kita ke kata UA. UA. Bagaimana menggoresnya? Jadi yang kita gores pertama itu adalah U. Jadi UA. Jadi kalau ada yang menggores UA begini, UA. Tidak apa-apa, benar. UA. Jadi ini milik U. Milik U. Jadi U dulu digores, baru tambah A. Misalnya kita ingin menulis kata muat. Dan ada kata U dan A ini, muat. Maka tulisan muat itu jadi M dulu, Jadi ini tidak bersambung ya. Ataupun kita ambil kata suam. Jadi kita bisa S U A M, suam. S U A M, suam. Kata kuat misalnya, kuat, maka kita bisa K U A T, kuat. Ini milik U dia. Ini A. Kata selain itu mungkin ada kata, kita ambil misalnya kata juang. Jadi juang itu kita J bagaimana? J itu dari atas ke bawah. Jadi ini milik U dia. Ya, luang. Ya, kata luang lagi kita ambil contoh luang. Maka kita tahu gores L U A N G, luang. Baik, itu contoh untuk penggunaan U dan A. Sekarang kita ke goresan U dan I. Jadi kalau U dan A begini, maka U dan I kecil dia. Ya, jadi kalau U dan A agak sedikit, nah, kalau U dan I agak kecil dia. Ada kelihatan bundaran kecil. Jadi kalau kata duit misalnya, duit, maka D digores di bawah ke atas. Kata cuil misalnya, cuil, C bagaimana? C digores dari atas ke bawah, pendek. Kita ambil cuil. Bagaimana dengan pakai U yang di atas? Ya boleh juga, misalnya kuil. Kuil, jadi kita ambil K U, kuil. Jadi K kuil. Bagaimana kalau yang menghadap ke atas kita pakai U-nya? Jadi kuil. Jadi kuil. UI. Jadi UI. Duit, cuy, kuil. Baik, itu contoh bagaimana gabungan U dan I. Sekarang kita melihat gabungan I dan U misalnya. I, U. Ya. Jadi kalau IU, jadi I, U. I, U. Bisa juga I, U. Ya, bisa juga I, U. Jadi I yang menghadap ke bawah, U-nya yang menghadap ke atas. Ya, tergantung pada goresan apa yang kemudian mengikuti U itu. Apakah diikuti dengan M, K, N, B.
Ya, kita ambil misalnya kata cium. Cium. Jadi, yang pertama harus diingat, C itu digores dari mana? C itu digores dari atas ke bawah. C-I-U-M. Cium. Sekarang kita melihat gabungan liu. Liu, ya. Liu. Jadi L-I-U-K, liu. Mungkin Anda bertanya di mana O? U itu sama dengan O goresannya. Ya. Kalau kemudian Anda mau tulis misalnya kios, ya, karena mana U-nya ini Pak Suryadi cuma U saja, tidak ada O-nya. Sekarang kita ambil contoh kios. Ya. Kios itu ya K-I-U-S, kios. Jadi itulah gunanya bagaimana penggunaan S ini. Jadi kalau Anda menulis kios dengan S satunya, bisa juga, ya, bisa juga. Demikian pembahasan kita kali ini tentang bagaimana merangkai satu vokal dengan vokal lainnya. Minggu depan kita akan membahas kembali seluruh apa yang telah kita pelajari, dan kita akan membuat kalimat dari konsonan, dan vokal yang ada. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan, jangan lupa like dan share video ini agar banyak orang yang melihat, dan tentu jangan lupa subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!